Terus the biggest insecurity seorang Tina itu apa? Apa ya? Insecurity aku the biggest. Oh, paling kayak insecurity itu berarti apa ya? Ya lebih Insecure-nya apa? Kayak nggak ada ya? ada sih, ada lah. Terus pernah nggak Tina kamu ngerasa bersalah ninggalin anak-anak karena sibuk atau? Tapi nggak ya, Tina tuh Dulu orangnya. waktu masih agak kecil ada sempet kayak wah tuh aku kayak mobilitasnya tinggi banget sampai aku kayak ngeliat handphonenya udah kayak wah mau pecah gitu. Kalau suatu saat anak-anak kamu nanya, Mah cinta tuh apa sih? Kamu bakal jawab apa? Cinta itu. Hai Besti, salam kenal, aku Maren Hariman, aku professional makeup artist. Selamat datang di program baru Bun Lifetainment, yaitu Marlen Beauty Line. Di sini kita bakal seru-seruan ngomongin all about beauty dan tentunya bersama guest star kita. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel dari Bun Lifetainment supaya makin banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Langsung aja kita invite guest star kita yaitu Tina Dwi-Jayanti. Teman sendiri ininya, guest star. Diundang sama Kak Marlen. Apa kabar Tina? Alhamdulillah sehat. Kak Sehat, Marlen. selalu sehat, selalu cantik, selalu ceria. Harus. Makasih lo sudah hadir di podcast aku. Makasih udah diundang. Aku pertama kali dengar Kak Marlen ngundang nih Langsung. untuk podcast. Berangkat. Anyway, sekarang aku mau tanya, meskipun kayaknya aku udah tahu ya pertanyaan ini jawabannya apa. Apa tuh? Tina kalau baru bangun, apa yang Tina lakuin? Pasti netizen juga tahu apa yang Tina lakuin. Jadi aku tuh kadang tuh suka mikir netizen, sorry. Besti. Ya, aku kadang tuh suka mikir nih besti yang lihat aja storyku bosen gak ya sama keseharian aku. Pagi-pagi tuh pasti aku bangun, buka jendela, foto jendela kamar. Betul, dengan jendelanya yang ikonik itu. Iya, karena enak tuh view-nya kan ijo-ijo, tuh tenangin diri. Baru habis itu udah segeran dikit turun ke bawah. Turun ke bawah. Bikin kopi sambil dengerin lagu Malik. Iya benar, pilih playlist apa ya mood hari ini pagi ini gitu. Terus udah bikin kopi pakai soda, baru abis itu mandi mulai kerja deh. Ya gila sih dia tiap hari harus minum kopi pakai soda. Sampai tahu kan gue kan. Itu adalah vitamin aku di pagi hari. Terus anyway nih ya, orang-orang mengenal kamu sebagai sosok fashionable dan elegan. Emang iya? Tapi di rumah tuh Tina aslinya kayak gimana sih? Oh, dia mah ibu rumah tangga banget. Iya, aduh di rumah aku sih literally kayak pakai dasar piyama ya sama aja gitu, siapin masakan berantakan juga. Cuman kalau udah depan kamera, oke, harus profesional. Cuman kalau di rumah ya sama aja lah, kayak semua besi-besi di sini yang nonton. Kalau di rumah kayak gimana ya apa adanya aja, dengan urusan anak, dengan urusan kerjaan di rumah, Antar jemput anak, jemput masak. anak, iya bener. Gila Tina masak. masakannya enak banget lo Besti. Sama kamarnya juga. Aku gak bisa masak. Yang waktu itu yang kirimin aku itu apa? Saya masak. Itu mamaku. Sorry Besti, salah aku kira kemarin jago banget. Kalau aku hanya bisa marketing aja, jualannya mamaku. Oh alah, oke, Gitu. aku kira. Terus sebelum kita bahas semua yang kamu jalani hari ini, flashback dikit. Oke, flashback nih. Ayo. Deg-degan nih kalau yang flashback ada banyak. Nih, kamu masih ingat nggak kapan pertama kali jatuh cinta? Ada terusannya. Di dunia make up. Ada terus. Di dunia make up ada lanjutannya. Oke. Pertama kali jatuh cinta di dunia makeup bisa dibilang Ya awalnya gimana itu nih? Iya, awalnya itu karena mungkin pertama kali banget itu karena dulu waktu aku SMA tuh aku ekskulnya dance. Waktu SMA tuh aku ada namanya PCM tuh Pesona Cipta Mahakam di SMA 6. Jadi kayak udah terbiasa kalau misalnya kita lagi mau lomba atau naik ke panggung makeup sendiri. Tuh zamannya beli makeup di Pasar Baru kemarin. Bener. Ya, aku juga kan? dulu beli makeup di Pasar Baru, bulu mata di Pasar Baru. Kotak makeup di Pasar Baru. Wah, aku kayak sering banget ke Pasar Baru beli makeup yang baru tahu. Iya bener lagi beli di Pasar Baru. Iya kan? Ya udahlah ya itu tuh aku pertama kalinya. Terus setelah aku SMA, aku kuliah aku fashion design kan di Esmod. Nah, kamu di Esmod? Di Esmod, Ci. Aku kuliah di Esmod. Nah, di situ bikin baju juga kan. Pas bikin baju, akhirnya aku belajar jahit, bikin pola. Terus akhirnya aku membuka jasa dengan segala keterbatasan yang ada. Aku bilang kayak kalau misalnya ada yang mau bikin dress prom night atau kebaya atau dress apa aja gitu, coba di aku gitu. Nah, salah satunya
bukan salah satu, salah banyaknya itu adalah teman-teman adekku yang ada di sini. Itu waktu adekku masih SMA. Itu lagi mau prom night. Alhamdulillah kayak pada percaya tuh sama aku, boleh Kak Tina bikin dress apa segala macem. Tapi sepaket tuh Kak, sepaket bikin dress, makeup sama rambut. Masa? Serius. Ya nggak tahu loh. Terus? Karena pada saat itu Mama Lydia tuh punya salon. Nah salonnya itu tuh apa namanya, sempat aku yang ngurusin juga lah intinya. Dan di situ tuh Mama nyediain banyak makeup yang udah lumayan komplit. Nah aku ngulik-ngulik tuh makeup. Kadang tamu yang datang ke salon juga aku makeupin. Makanya aku rada lumayan confident untuk kayak buat paket lah, bikin baju, dress, buat prom night. Terus yang makeupin kamu sendiri? Aku jadi juga, buat baju, makeup, gila. Iya, terus akhirnya menang best dress. Gitulah, pokoknya seneng lah. Itu momen yang gak akan pernah aku lupa. Itu awal kenapa aku suka makeup, berkecimpung di situ. Terus ya udah, akhirnya dari situ aku bikin konten sendiri. Udah ngelahirin Alaya, anak pertamaku, dan setelah Alaya lahir mulai tuh iseng-iseng bikin video di YouTube. Belum tahu cara ngedit, jadi videonya tuh 1,5 jam 2 jam, dan itu dari MacBook yang nggak diedit, yang dari foto booth itu video, hey guys gitu. Dan itu sama Alaya di samping aku. Nah dari situ orang mulai tertarik. Awalnya kayak cuma nanya. Itu udah ada Instagram belum? Udah berarti belum ya? ada, Belum ada ya? masih Facebook, Friendster mungkin. Belum Terus? ada, masih ada YouTube doang. Terus aku suka bikin kayak recreate makeup Angelina Jolie, Mila Kunis, Bollywood gitu-gitu. Terus dari situ adalah beberapa orang yang akhirnya kayak cuma nanya awalnya, Kak Tina lipstiknya pakai apa? Terus lebih tertarik tanya lipstik aku. Until one day ini teman kita, TN. Oh ya. TN itu lagi baru Snapchat masuk, udah ada akhirnya di Indonesia. TN kontak aku, Cai, Tin. Iya, dia kalau manggil Chai. Ya teman kita ini, teman satu ini tuh teman SMA aku. Terus dia bilang, gue sekarang kerja di, kalau nggak salah itu di gitu. Bos gue mau ketemu karena suka ngelihat aku suka bikin Snapchat nyampah aja, nyampah kayak aku pakai Alaya pakein aku gitu. Terus datanglah aku ke kantornya, bule gitu, udah susah lagi ngomong. Cuma aku berusaha kayak profesional, Tina ini kayak wow gitu kan. Akhirnya alhamdulillah aku dikasih kesempatan sama pada saat itu untuk megang official Snapchatnya mereka. Jadi aku cuman nge-promote brand produk-produk baru mereka, kayak ada maskara, lipstick gitu kayak. Terus tapi mereka tuh enak, briefnya kayak santai banget. Mereka suka dengan style aku yang ngebebasin. Nah udah dari situ Snapchat udah akhirnya hilang kan tuh, sempet gone. Aku pindah ke Instagram. Nah di Instagram aku nggak ada makeup-makeupan, jadi panjang nih awalnya Anyway ya, aku tuh tahu Tina dari Instagram. Oke. Bener kayak aku pertama ngeliat kan Instagram, gila nih cewek cantik banget ya gitu. Pokoknya gue harus jadiin dia model gue. Gitu. Terus dengan PD-nya, kita mah PD aja DM. Halo Tin, salam kenal gitu. Mau nggak jadi model untuk makeup class aku? Ya kan? Itu kayak mau Kak, baik banget mau, tapi nggak ada bayaran. Nggak apa-apa Kak, gitu. Terus udah ketemu di situ udah sih jadi model di depan gitu. Pertama kali kena kemarin. Dari tadi mau cari fotonya susah ya guys, kayak paling bawah banget soalnya. Itu tahun berapa ya Kak? 2000 berapa tuh ya, 2015 kali ya? Mungkin ya. Soalnya aku juga banget. Masih. Terus dia tetap loh yang kayak, Kak aku nggak bisa lama-lama, aku harus jemput anakku ya. Wow. Iya benar-benar, itu benar, benar, itu percaya. Aku ingat. Soalnya si Alaya masih kecil, masih preschool, betul sekali. Ya udah, akhirnya dari situ ke Instagram. Di Instagram aku udah nggak makeup lagi tuh, malah kayak fokus konten masak ya? Enggak, belum juga, anak-anak aja. Cuman kok pas yang ngepost anak-anak masih ada yang nanya, Kak lipstiknya apa? Ya udahlah iseng aja bikin lagi. Sampai akhirnya ada brand yang kayak ngasih endorse, aku kayak endorse itu apa? Iya. Red card tuh kayak gimana? Aku aja belum tahu. Sampai akhirnya oh ya udah. Akhirnya sampai sekarang oke, berarti ini agak sedikit menjadi dunia aku lah. Ih, keren banget ya tuh. Pokoknya tuh, makanya kita tuh harus ya yang penting usaha aja gitu ya. Iya, benar. Jalanin pakai hati, keluar semua rezekinya dari situ. Amin ya Allah. Terus anyway, sekarang semua orang kan bisa jadi influencer. Tapi menurut Tina, apa sih yang membedakan beauty influencer yang benar-benar punya impact? Yang punya impact, benar semua orang sekarang bisa banget sih jadi influencer. Tapi menurut aku yang punya kalau dulu mah masih bisa dihitung pakai jari ya influencer. Iya lagi banget. Sekarang banyak banget. Banyak banget. Kalau menurut aku gimana mereka sebelum mempromot tuh produk atau nge-review tuh produk, mereka udah tahu kalau si
makeup ini, produk-produk ini yang mereka pakai itu emang dia pun bisa pakai, ngerti nggak? Dan aku sih so far alhamdulillah sampai sekarang kayak produk-produk yang emang ada di feeds aku atau aku promosiin itu atau memang aku yang review. kamu pakai dan kamu suka gitu yes, ya kan? benar itu yang emang aku pakai dan aku suka gitu. Dan emang terlebih lagi aku juga punya tim yang emang salah satunya manajer aku yang di sana. Dia itu juga udah mengkurasi juga. Jadi kita udah kayak bestie, udah tahu oh nih kalau ini Tina pasti suka nih enggak gitu. Jadi menurut aku nggak semuanya diiyain tapi tahu kira-kira yang worth untuk di-share tuh apa gitu. Betul. Terus seberapa penting menjaga otentisitas ketika semua orang berlomba-lomba tampil sempurna di kamera? Oh kalau Tina mah apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Aku kadang mungkin nggak scripted ya kali ya. Aku apa adanya lagi karena lagi mau ngepost ting gitu iya. ya kan. Nah ya nih, kalau menurut aku tuh kadang tuh kalau misalnya kita sekarang udah living in social media, kalau aku pribadi ya, cuman setiap orang aku percaya punya rulesnya masing-masing. Cuman kalau aku pribadi kayak aku senang nge-share sedikit kehidupan pribadi aku juga gitu, yang apa adanya aku juga supaya nunjukin kalau aku manusia biasa juga kok sama kalian. Aku masak, aku juga bisa sedih. Iya, tapi Tina iya sih. Iya. Aku juga bisa apa namanya pokoknya kalau daily life yang kalau menurut aku bisa aku share, nunjukin kalau aku juga sama kok sama kalian itu kadang engagementnya tuh lebih oke gitu. Tapi balik lagi aku juga menghargai teman-teman aku juga yang sangat nge-keep private life-nya mereka dan it's okay juga. Cuman kalau aku tipe yang kayak nggak apa-apa kok gitu untuk kayak nunjukin kita sama gitu. Ya Tina mah semuanya pokoknya dia go with the flow. Go with the flow. Tapi ya sih kalau aku juga gitu sih, tapi memang ada orang yang kayak kan harus scripted gini tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Oke. Terus sebagai sosok Tina yang nggak hanya cantik, urusan beauty tapi juga punya kesibukan segudang jadi seorang ibu. Betul. Pengusaha dan content creator. Kira-kira dengan banyak kesibukan itu, apa sih self care yang dilakukan untuk merecharge diri kamu? Pijet, dijawab ke salon, tahu semua. Bener. Ya kan, ngeblow tuh Tina. Bener. Aku ya pastinya kayak sebenarnya aku nggak gila-gila treatment banget ya. Cuman pasti dalam seminggu ada kalau misalnya aku lagi pengen sendiri tuh treatment rambut gitu misalnya kayak Irwan gitu kan ngambil treatment yang 2 jam, 3 jam. Tapi sebenarnya sekarang nih ya udah agak twist tuh. Buat aku kayak waktu pas aku mencintai diri aku sendiri dan aku self love aku tuh mas sekarang kayak pedal ya atau olahraga. Oh iya nggak sih nggak tahu ya kayak sekarang tuh aku ngerasa bukan aku aja, banyak banget orang-orang yang sekarang sangat enjoy diri dia ketika olahraga gitu. Jadi sekarang sih termasuk olahraga yang bikin aku ngerasa itu short getaway aku dari pikiran kerjaan atau masalah-masalah lain gitu kan. Sama paling traveling sama anak-anak kali ya sesekali gitu. Itu doang sih. Tapi ya sih pas pokoknya aku pernah beberapa kali kayak ke dokter gitu kayak, kamu kenapa aku gini ya dok ya? Olahraga. Iya. Olahraga. Aku sempat kayak, kenapa sih semua orang nyuruh olahraga gitu? Ternyata itu untuk ngerilis semuanya. Iya somehow tuh kalau misalnya habis olahraga kok kayaknya keringet yang keluar tuh kayak masalah kita loh banyak tuh berarti masalahnya lagi banyak. Kalau nggak keluar keringet, ketahan. Oh curhat. Pokoknya kalau kita di lapangan padel tuh kalau ngeliat yang kuyup banget, wah masalahnya banyak. Aku tahu siapa. Iya lagi. Aduh bener banget lagi. Penasaran kan siapa? Terus the biggest insecurities seorang Tina itu apa? Apa ya? Insecurity aku the biggest. Oh paling kayak insecurity itu berarti apa ya? Ya lebih insecure-nya apa? Kayak nggak ada ya? Ada sih, ada lah. Lebih ke future anak-anak kali ya, future anak-anak. Tapi so far kayaknya alhamdulillah aku cukup bangga sih sama anak-anakku, masih tumbuh. Oh ya Alaya kemarin baru graduate SMP, mau ke SMA. Cuman aku mikir kayak one day dia benar-benar bisa tahu nggak ya mereka bakal mau jadi apa gitu. Ya seorang ibu lah ya. Iya ya, wajarnya aja. Sama apa ya insecure aku? Apa ya insecure aku? Insecure gue apa sih? Berarti dia tidak punya insecure loh. Ada. Dia udah happy living her life. Iya aku rada happy go lucky aja sih orangnya. Kayak aku bukan berarti aku nggak punya masalah sih. Aku juga punya masalah dalam hidup, itu udah pasti, siapa orang pasti. Cuman aku pas punya masalah aku lebih pengen kayak nggak berlama-lama aja gitu. Terus kayak fokus apa yang in short
time tuh aku bisa lakuin gitu. Itu aja sih. Tapi ada insecure ya. Ini masih belum tahu nih. Oke, nanti kita bakal balik lagi ke insecurity. Iya, Kita akan mencari insecure-nya apa. Iya. Terus selain beauty kan Tina juga hobinya masak. Belajar dari mana sih Tin? Kamu? Mama ya? Enggak. Google. Oh, Google. Jadi awal aku masak juga karena itu tuh sambil minum kali ya. Ya boleh Sebentar aus. ya. Tapi Boleh hebat ya. loh Ti. Soalnya Makanya udah mencair juga, jatuh. Aku juga sering kok kayak baca ini 50 ml air. Tapi kok gue gak bisa masak. Jadi awalnya tuh karena ini Kak, awal nikah dulu itu tuh kayak mulai terbiasa kan pengen masak gitu, buat anak gitu, buat pengen masak. Nah dari situ aku telepon mamaku, gimana caranya labu buat siam ini mama nih? nih aku suka banget itu, gimana labu siamnya, resepnya, ayam goreng apa semua itu dari mamaku awalnya, sampai akhirnya aku tambah lagi menu baru gitu, terus itu pun jadi dari Google. Ya udah akhirnya kebiasa aja masak. Tapi sama ini sih, kalau misalnya masak tuh lidah kita tuh harus punya taste yang enak gitu untuk nyobain, ya kan? Betul banget. Nah, aku tuh nggak punya itu. Iya, Itu masalah aku. Aku ngerti. Ya kan? Iya, aku ngerti tuh, karena itu kuncinya di situ. bener Kak, karena Kayak mau baca Google kayak ini ya segini. Tapi pas ngerasain kayak kurang apa ya, kok gue nggak tahu ya kurang apa ya gitu. Iya, ngerti. Kalau kita pasti di restorannya gini nih, kayaknya pakai ini nih, ini pakai ini. Iya, Ya kan bener, udah tahu bener, kan? bener. Misalnya mamaku kayak gitu, aku kayak wow, dia bisa tahu semua apa yang ada di dalam makanan itu. Iya, itu bener. Cuman aku tuh kadang pun dari Google itu aku suka tambah-tambahin lagi sendiri, jadi kayak di Ya kayak Tina gini, iya guys ini ayamnya, rebusan airnya nggak aku buang, aku gini-gini kayak wow, kan kakak suka nontonin kan kayak oh iya ya, kalau gue mah kayak ya udah buang, suruh buang ya gue buang. Iya aku ngerti, cuman ya gitu sih, mungkin kan udah terbiasa kali ya. Iya. Ya doain aku bisa masak kayak Tina. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa Kak, it's okay, nggak apa-apa lagi. Biasanya cuma buat alis iya, doang tapi gitu ya. kan abis ini mau bikin aku alis. Tetap requestnya Aku belum pakai alis ini. alis kan, buatin aku alis. Aku sengaja belum pakai alis. Yes, ada makeup artis nomor 1 di Jakarta. Aku mau. Amin. Terus ngomongin soal support system. Oke. Siapa support system yang paling berpengaruh di hidup Tina? Udah pasti Alaya Luna ya kalau sekarang. Terus adikku, kakak adikku tuh parah banget suportifnya. Iya, mereka bertiga sih berempat kamu ya, berempat deket itu banget. kita ya, kayak ya Mama. udah, mamaku, terus ya itu sih itu dulu. Sama sahabat-sahabat aku sih yang selalu kayak salah satunya kemarin. Yang nggak pernah Kak. Ini juga salah satu ya. Iya. Ya kan, Besti pasti penasaran. Terus kalau dari Alaya dan Aluna, ada nggak sih yang bikin aturan lucu untuk mamahnya? Kayak mama jangan buat konten ini, mama jangan foto aku, oh Alaya ya mulai ya? Oh dulu Alaya nggak boleh, aku nggak mau on cam. Sekarang mana kamera? Oh dia malah dia yang mau? Ya kadang mau. Jadi kalau dulu tuh makanya kemarin aku sempat nge-post kan, Alaya wisuda, terus aku ceritain tuh apa namanya. Oh iya aku baca ya. Terus di situ tuh banyak komen yang bilang ya followers aku yang udah lama ya, apa namanya Besti yang udah lama nih ikut aku tahu Alaya tuh dulu paling nggak mau masuk kamera. Sampai pada nanya kok Alaya nggak pernah kelihatan, terus sekarang mereka ngelihat story aku tuh udah beda, Alaya ada confident apa segala macam, mereka notice ya ampun Alaya ini ya mau sekarang gitu, jadi oke. Tapi mereka ini nggak sih Tin, concern nggak sih kayak mama jangan posting ini ya nanti takut ada hate comment gitu nggak? Enggak sih. Alhamdulillah kita bertiga solid lagi karena pernah ada kayak gitu, terus ya aku jelasin, kita omongin bertiga, terus kayak aku bukan aku aja sih, kita bertiga kayak ngomongin ya kalau misalnya ada yang ngomong kayak gini, yang penting ini kita bertiga stick together gitu, dan kita satu suara ya, aku udah kayak sahabat sih sama anak-anak. Tapi iya sih aku pernah ke Jepang sama Tina kayak bertiga kayak gila kayak bestie, bener-bener bertigaan ya kan. Terus apa sih Tin sekarang susahnya untuk mendidik mereka di era digital ini? Era Gen, mereka tuh berarti Gen Z bukan ya? Bukan dong, di bawahnya lagi kan? Di bawah lagi apa ya sekarang? Alpha. Oh Alpha. Ya Allah ada lagi, kita milenial. Kita milenial jauh banget. Iya, nggak awalnya susah ya karena kan tiba-tiba ada sosial media, ada TikTok, ada apa. Tapi sekarang aku ngelihat kayak bisa jadi positif kok kalau Alaya. Kalau mereka semua udah punya sosmed ya? Oh si Alaya punya TikTok doang. ya? Alaya tuh aktif banget dan kayak menurut aku itu salah satu platform yang selain aku bisa pantau juga dia, dan dianya juga
jadi lebih confident sama diri dia, kayak lebih apa ya, nge-shape diri dia. Dan aku nggak terlalu ngotak-ngotakin, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Tapi iya kayak ada kakak mama nggak mau kamu live di TikTok jam segini karena ada yang laporan nih followers mama. Iya tadi bisa nonton Alay jam berapa? Oh my god, nggak ada ya. Nah kayak gitu-gitu masih aku komunikasiin ke Alay. Tapi di luar itu menurut aku platform ini tuh bisa bikin hal yang positif juga kok gitu. Dan aku kan bisa ngerasain juga gitu impactnya sekarang. Terus pernah nggak kamu merasa bersalah ninggalin anak-anak karena sibuk atau? Tapi enggak ya, Tina tuh orangnya. Dulu waktu masih agak kecil ada sempet kayak wah tuh aku kayak mobilitasnya tinggi banget sampai aku kayak ngeliat handphonenya udah kayak wah mau pecah gitu. Tapi sekarang mungkin karena udah lebih beradaptasi Kak. Jadi kayak udah tahu kapan selesai di kerjaan, tapi ada satu waktu kayak kakak adik nanti udah pasti ya dinner sama mama gitu. Dan mereka udah ngerti itu emang nggak boleh mereka enggakin gitu. Dari semua fase hidup yang kamu lewatin, apa sih hal yang paling mengubah cara kamu melihat cinta? Dari semua fase hidup, apa hal yang mengubah kamu cara melihat cinta? Aduh, banyak nih fase hidupnya Tina, banyak. Tapi mungkin pertama kali aku ngerasain kayak bener-bener cinta gitu, Alaya kali ya, klise sih, tapi beneran Alaya. Kayak aku baru tahu, oh gini ya rasanya jadi ibu gitu, bisa yang kayak cinta, obses gitu, kayak kamu sahabat aku dari dalam kandungan udah kayak gitu. Aku ngerasain cinta tuh yang kayak sebenarnya. Cuman kalau anak tuh kan ya, kalau anak sih ya Alaya tuh ngerubah aku cara melihat cinta, kayak oh ini cinta yang sebenarnya, cinta yang abadi gitu. Abadi banget tuh Alaya Luna. Jadi itu sih. Apalagi? Apa yo? Apalagi? Gak tahu nanti ke depannya. Nih, apalagi nih ya. Ceritain dong siapa aja yang ada dalam foto ini. Wow. Oh, siapa tadi dia? Terpampang jelas. Oke, aku harus ngomong cepet biar fotonya cepet-cepet. Yang paling kiri itu namanya Mas Rama, ya kan? Mas Rama itu siapa? Mas Rama itu. Mas Rama itu teman aku. Iya, temennya Kak Marlen. Kak Marlen jodoh-jodohin aku. Akhirnya baca dia. Doain aja ya Tin ya. Iya, terus Bu Ayu itu kan ada iparnya Mas Rama sama Mas Ege, adiknya Mas Rama. Baik banget Bu Ayu sih. Gila, salah satu orang yang menurut aku selalu, aku ngerasa mungkin kemarin lihat aku orangnya happy. Bu Ayu tuh 7 kali lipat menurut aku, kayak energinya tuh ada aja gitu, kayak masih pagi itu udah kayak enak nular. Bu Ayu salah satu orang yang menurut aku sangat positif dan kuat. Iya benar. Kalau kuat nanti panjang nih. Benar, Bu Ayu sih paling kuat. Jadi Tina harus banyak belajar sama Bu Ayu. Aduh ya Allah. Terus anyway, kalau suatu saat anak-anak kamu nanya, Mah cinta tuh apa sih? Kamu bakal jawab apa? Cinta itu aku jadi dari lirik nih. Mah cinta itu apa sih? Cinta itu. Pernah nggak tapi anak-anak ngomong kayak gitu? Nggak pernah lagi, makanya bingung deh. Udah punya pacar belum sih Alaya? Udah ada deket-deketan lah, suka-sukaan. Udah lah ya, SMP, 3 SMP mah. Iya kita aja dari SD. Kita dari SD. Iya, tadi boleh dipancing lagi nggak pertanyaannya? Ya si anak-anak pernah ngomong, pernah nanya nggak, Mah cinta tuh apa sih? Mah love itu apa sih, cinta itu pernah. apa sih? Belum pernah lagi, jadi jangan nanya itulah, kayak nanya yang lain. Mah, jadi sekarang Tina adalah tugasnya cari ini. Gimana nanti kalau anak-anak gue nanya gimana ya? Oh, kalau anak-anakku nanya cinta itu ya. Cinta yang tak perlu membalas. Nah, itu lagu lagunya Ratu atau Titu sih? Agak ngeri ya kalau Ratu ya. Ratu bukan sih, tapi itu cinta ini cinta yang tak perlu. Kadang setelah melalui perjalanan hidup yang gak mudah, banyak perempuan merasa ragu untuk membuka hati lagi. Apa sih yang bikin Tina yakin gue akhirnya buka hati dan pantas diberi kesempatan kedua? Jadi pertanyaan yang gak di brief guys. Bisa aja nih. Karena aku percaya hakikatnya ya. Pada dasarnya tuh manusia kayak gak bisa hidup sendiri ya.
aku meyakini itu, tapi ada orang yang aku hargain juga punya pendapat lain. Kalau enggak kok kita bisa kok sendiri. Apalagi kan aku udah punya anak. Cuman kalau aku kayak mengenal diri aku, kayak aku nggak bisa sendiri. Aku tahu one day aku butuh partner in life, partner in life. Jadi amin ya Allah. Jadi aku mikir ya aku nggak boleh menutup hati aku dan belajar menerima masa lalu, menutup buku yang lama dan membuka lembaran baru. Untuk apa? Untuk diri aku juga sih awalnya, untuk aku dan anak-anak. Itu paling penting, dan anak-anak. Dan hopefully aku nggak salah, anak-anak cukup suportif untuk tahu kalau emang aku baiknya nggak sendiri gitu. Saat lagi jatuh cinta, apa sih yang kamu cari dari seseorang? Gimana dia bisa memahami sepenuhnya kalau aku itu nggak sendiri, tapi aku itu ada anak-anak. Jadi bukan hanya aku aja yang harus disayangi, tapi juga anak-anak gitu. Jadi menurut aku itu yang terutama adalah anak-anak. Dan kayaknya udah agak nyerempet ya. Wah, ini gak di brief guys, ini gak ada di brief guys. Terus gimana Tina menyikapi netizen-netizen Indonesia yang nyinyir? Oh, dia sih nggak peduli. Bungkam aku mah nggak peduli. Nggak akan diladenin. Iya, nggak sih. Karena aku, ini komitmen aku dari awal pas aku berkecimpung dan menjadikan sosial media adalah salah satu platform aku untuk nunjukin sisi aku gitu. Aku berkomitmen kalau semua orang akan bebas sih untuk komen, untuk menilai aku lah lewat layar kaca, karena itu yang mereka lihat. Dan nggak ada sih, nggak aku respon, nggak aku gubris kayak. Anyway, Tina tuh juga itu loh, nggak pernah ngeliat story orang tuh. For your information, dia segitu benar-benar kayak, ya hidup gue ya gue fokus ke depan pakai kacamata kuda. Ih, sumpah kamarnya bener banget lagi. Iya, jujur ya. Aku liatin storyku sendiri, aku ulang-ulang. Ya tapi itu hebat sih, maksudnya kayak ya gue fokus. Aku nggak FOMO soalnya. Iya, fokus hidup gue ya, gue maunya kayak gini. Iya, Kak. Ya biarin aja orang lain nilai gue kayak apa gitu. Iya, biar orang lain nilai gue kayak apa, dan aku nggak akan ganggu hidupan orang lain. Bener, karena aku tidak mau diganggu. Dan as simple as that. Beneran. Which is tuh good. Ya aku pun susah banget untuk kayak gila ya, gue masih FOMO, gue masih pengen lihat kanan kiri, masih dengerin hate comment, masih ngerasa kayak, jadi inget, ya kan? Iya. Anyway, Tina nih ya, waktu pas aku lagi kena masalah, dia tuh sekarang gantian kayak, aku yang podcast. Oke. Jadi pas aku kena masalah, dia bantuin aku loh, yang kayak Kak, dia nyemangatin aku, support aku di Modern House ya. Gila loh, aku tuh bener-bener cuman kayak bengong gitu, kayak Kak, tenang, aku udah ngelewatin fase itu, tenang, pasti bakal terlewati. Iya, pasti kok. Gila, aku tuh bakal inget deh semua siapa yang ada di samping gue ketika gue lagi down. Oh, iya, pasti kok. Ya intinya tuh balik lagi tuh Kak, support system sih. Pokoknya kayak Tina tuh yang ngajarin kayak Kak, pokoknya udah jangan dibuka sama sekali komen, jangan dibuka sama sekali DM dulu, udah fokus ke diri, udah diri sendiri. Fokus ke diri sendiri. Nanti time will heal. Itu beneran loh kata-kata time will heal, terus time will tell. Time will tell. Yes. Itu quotes yang bagus banget. Time will Tina tell. kayak tenang Kak, pokoknya tenang aja, nanti semua tuh bakal Tuhan bukain deh, ya kan? Iya, yang penting fokus sama diri sendiri. Ya jangan ada dendam sih, jangan ada dendam karena apa ya, kayak menurut aku tuh hidup tuh udah riweh gitu. Hidup tuh udah riweh soal kerjaan, ya misalnya aku kerjaan, kita ngurus yang lain. Kayak di luar itu tuh yang nggak bisa kita kontrol, ya jangan dicari-cari gitu, karena nggak bisa kita kontrol. Oh, kamu Aquarius ya? Sebar kayak gigi, sumpah. Oh iya. Sumpah. Iya, itu nggak bisa kita kontrol gitu, kecuali yang bisa kita kontrol ya, kayak anak-anak bisa kita kontrol. Tapi di luar kehidupan kita, orang lain tuh ya nggak bisa kita kontrol. Mau apain gitu, nggak akan membawa kebaikan untuk diri kita. Bukan berarti nggak akan membawa efek apa-apa gitu. Jadi yang akan membawa efek ya gimana kita fokus sama diri kita sendiri, terus kayak udah tahu, oh berarti kalau misalnya ya pada saat aku juga punya masalah, ya fokus aku tuh cuman gimana cara gue bisa balik lagi jadi diri gue, grounded lagi apa gitu. Dan pas aku fokus ke situ ya pelan-pelan. Mungkin sampai sekarang PR ku juga masih banyak, pelan-pelan kayak universe akan memberikan jawaban.
Tina Dwi Jayanti. Kakak Marlen. Oke, sekarang aku juga kepo. Kepo mulu. Gak habis kepo. Sebenarnya kepo nih Hafiz. Oke. Isi makeup pouch dari seorang Tina. Tadi ada. Tadi sebenarnya aku udah sidak. Iya, udah. Kak, ini kok gini ya, Kak? Berantakan, guys. Ada, udah aku siapin. Nah, kalau ini di brief jadi udah aku siapin. Kalau yang tadi aku belum siap. Oke, Kak, ini jangan dikasih lihat isinya. Cuman ya inilah padanya ya, berantakan banget, mau berantem mau di kamar. Kayak kalau kemarin pasti tahu lah semua merek-merek ini. Yeah. Aku suka tapi kalau dibuka nih Ini apa eyeshadow ya? Ini kontur tapi kontur tuh, tapi parah banget. Karena ini banyak yang banyak teman-temanku yang bilang emang ini bagus, cuman itu dia susah kalau bisa bersih tuh susah. Tapi iya sih ya memang. Aku juga kalau nggak ada asisten juga ngerti kan. Makeupnya juga pasti ini ya kotor. kemarin lihat lah boleh kalau mau kepoin. Ini aja sih Kak. Ini konturnya Tina. Konturnya aku. Ini tint moisturizer. Oh tapi yang ada warnanya ya? Iya ada Jadi tinta. hari-hari pakai ini. Bener karena ini light banget si Laura Mercier ini. Ya ini andalan. Ini andalan lah Laura. Ini loose powder. Translucent ya? Iya translucent. Translucent. Terus ini buat kontur apa enggak? Iya kontur ini ada bacin. Paling enak gini langsung gede nanti Kak. Tadi simple banget loh padahal si Tina ini iya, loh. aku beneran kayak. Terus pensil alis. Oh ada pensil alisnya kan Kak. Oh ada ini nih. Mau dipakein. Ada. Tutupnya. I'm ready. Tutupnya mana ya Tin? Gak ada. Tutupnya, terus ini brow Brow gelnya. Tapi emang sih ini bagus banget. Apa namanya, Benefit ya? Iya Benefit. Terus lipstick, dia yang paling banyak lipstick nih. Itu blush, itu bagus banget Kak. Apa? Krim blushnya Kiko. Oh krim blush. Suka banget aku. Coba Ya, aku sih suka ya. Wajib aku coba. Oh kalau Tina tuh emang ininya ini maskara sama lipstick ya? Iya udah itu. Udah. Terus ini apa? Ini Tina maaf. apa isak. Ini eyeshadow. ada local brand, cuman ternyata keterangan. Aku tahu. Iya, keterangan. Tapi mereka punya shade lain bagus Apanya, banget. apanya? Kiva. Shimmernya. Oh shimmer. Terus habis gitu ada. Oh ini aku suka banget nih blushnya Ini Wardah. Wardah. Suka ini banget blush ini. on. Blush on Wardah yang ini aku suka banget. Kok baru tahu ada yang kayak gini? Aku suka banget sih Kak. Ami, tolong dikirimkan. Iya dong. Kode atau sponsorin. Terus ini maskara. Iya maskaraku ini lagi. Aku Apa sih itu Maybelline ya? Iya, fireworks. Bagus Biar banget kayak kembang api. Tapi ya Tina tuh bulu matanya tuh dar gitu. Iya, Kalau kita iya. kan harus pakai extension, kalau Tina tuh udah teng gitu. Iya. Terus ini concealer. Iya, kalau aku lagi males make upan aku cuman pakai ini doang di bekas-bekas jerawat yang dekil-dekil. Terus ditap-tap terus baru pakai bedak, loose Pakai powder. bedak, itu doang. Aku jarang pakai foundation atau cushion paling minimal. Cushion apa Tin biasanya? Cushion lagi nggak bawa ada 2. Sekarang aku lagi suka pakai punyanya Lux Crime. Ini aku dulu juga ada nih semua Lux brand Crime. kerja sama. Ya jangan. Dikat lah nanti aku nggak dapet lagi kerjaan. Nggak, paling sering aku pakai yang Skintifix yang gold. Yang gold. Ini apa? Ini Kak. Ini apa sih? Kalau misalnya kita lagi lepek nih, aduh males keramas, pengen datang ke acara, di ponytail atau dicepol, terus brow gel, pakai ini. wah langsung kayak Ngek gitu. Bella Hadid. Kayak Ngerti kan? Ini di Jepang belinya? Di Jepang. Iya. Di Tokopedia juga ada kok. Aku kayaknya juga ada tapi nggak pernah dipakai, saking aku kan nggak pede ya di. Oh. Diteng Kan tapi poni gitu. bisa tetap turun. Kayak Buayu lucu banget tuh. Buayu kan suka pakai poni terus dicepol berantakan gitu. Lucu tau Kak Marlen. Ih, yakin aku gemoy. Si Gigi suka nyala-nyala Bu Ayu loh, katanya Bu Ayu berantakan banget. Kalau kita bertiga sama Buayu ngobrol seru kali ya. Seru. Yang ada dia yang nge-host. Iya dia. Nah, kita cuma ngedengerin doang. Yang ada aja idenya. Terus sama Wah, ini. ini penjepit bulu mata udah 7 tahun kali umurnya. Bu, boleh dibersihin nggak Bu ini sedikit Bu? Kemarin Oke, selebihnya sih cuma lipstick doang. Ini lipstick. eyeliner. Nah, itu eyeliner juga nggak jelas aku belinya di mana. Eyeliner. Udah guys. Oh, ini Udah, kontur itu ya. doang. Kontur ini bagus nih juga si Lux Crime. Udah gitu. Udah. Gimana alisku? Oh ya, mau dibuatin alis? Boleh lah. Kayaknya agak gatel nggak ini ya Tina ya, alisnya ya. Kamu tuh nggak pernah rapin alis, Tin? Nggak pernah gondrong. Nggak, biasanya di waxing atau diapain gitu nggak? Di threading, cuman aku suka mager ngantri threadingannya itu, jadi kayak Tapi emang gimana? iya sih, tuh, semua orang tuh concernnya itu. Oke, kita akan buat usaha itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku belum loh. Oke, karena aku gatel melihat alis Tina Dwi Jayanti, kita akan
Kita akan merombak alis dia. Alhamdulillah, kapan lagi? Ini belum pakai apa-apa, Tin? Belum, baru ya sisa-sisa tadi pagi lah. Sebenarnya ya. Atau sisa tadi malam. Sebenarnya aku gatel banget ya pengen nih dicukur, tapi kan nggak mungkin ya. Coba di threading, Bu. Iya, habis ini. Di threading. Aku bawa benang kok. Oh, buka usaha di sini. Ini aku pinjam punya Tina, alisnya. Terus sebenarnya tinggal diikutin doang, gampang. Ngambang ya guys, dibuatnya ngambang. Terus dipakein maskara apa namanya ini? Spoolie. Spoolinya diginiin, jadi dia nggak terlalu bergaris, nggak buat garis di alis. Oh gitu? Iya, jadi nih kalau kayak aku malah aku buat garis banget. Kayak Tina tadi kan ada bergaris gitu kan? Iya. Nah ini nih gunanya untuk kayak, nih jadinya, lihat deh yang beda, yang sebelah sini sama sini. Yang ini kan jadi kayak, gimana sih, ya, blur gitu loh. Blur, bener-bener. Jadi lebih natural. Tuh. Oh gitu. Nah, gampang banget alisnya Tina nih. Oh gitu. Terus dipakein brow gel. Live apa live? Ini pakai brow gel, ditarik ke atas. Nanti dipakein concealer lagi nggak? Bisa boleh bawahnya. Melunjak. Ini pakai shading sekalian gitu ya. Tuh. Sebenarnya kalau mau lebih perfect lagi ya itu si alisnya. Mau yang perfect. Terus nanti Boy nanya, kok pedal ini banget? Tuh dia tuh bisa dari segala arah selfie-nya dia. Nitin, diginiin. Mau disikat-sikat dulu. Ini sebenarnya masih ada nih sisa-sisa yang tadi malam ini nih. Bener-bener ya. Oke, berarti abis ini aku harus pergi. Threading alis. Enggak, kebalik. Oh, Mas. Ayo Mas, pergi Mas. Nah, tuh dengar ya. Kemarin pernah bosan nggak make upin orang? Nggak, sebenarnya bosan enggak. Cuman lebih kecapek bangun subuhnya, Tin. Oh iya, karena kita Iya selalu kan? suka pergi malam. Iya, karena Tina setiap gini, Kak, Jumat gitu ya, Jumat Jumat atau Sabtu tuh gitu panggilan kan. kalau Kak, jalan. bisa nggak, Tin, besok aku jam 3 pagi. Anyway, mau taruh concealer tapi nggak ada itunya. Iya, nggak ada, ya udah. Nggak ada kuasnya. Apa deh. Ya udah, Ngeblur dikit. ngeblur dikit. Tada! Tada! Terima kasih Kak Marlen. Sama-sama. Tina, hari ini make upin Tina untuk bermain pedal. Iya, abis ini aku padel guys. Sebelum closing, Habis bikin alis closing. dia punya satu muka guys. Iya. Sebutkan 3 hal yang bikin Tina happy. 3 hal yang bisa bikin aku happy adalah pertama, kayaknya kalau misalnya ini aku happy banget kalau misalnya anak-anak nunjukin kalau mereka sayang sama aku, kayak dengan cara apapun lah, misalnya tiba-tiba Alaya yang paling kayak nggak se-ekspresif Aluna ya, kayak I love you ma, atau dia Ya, baik. kalau Aluna tuh lucu ya kayak iya gitu. dia kayak gitu. Kedua, yang bisa bikin aku happy kalau misalnya aku bisa balance sih antara kerjaan sama kehidupan pribadi aku, mau aku olahraga, love life, apapun itu lah aku bisa balance. Ketiga, kalau misalnya orang-orang di sekitar aku, orang-orang yang aku sayangin semuanya sehat dan cukup gitu, ngerti gak sih, kayak nggak susah, nggak ada masalah, kayaknya aku ikut happy gitu. Yeay. Pokoknya merasa cukup tuh juga salah satu ya. Yes, gitu. Terima kasih banyak buat Tina yang sudah mampir ke lounge. Wow, ada judulnya. Ada judulnya lounge aku. Oh my god, I'm so proud of you. Tapi beneran. Dia bilang aku tadi nggak ngeh. Oke, Marlen Beauty Lounge. Oh, gila nggak tuh? Hebat nggak tuh? Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat bestie dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, Bye bestie. bestie.